Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Bu Murni. Kali ini untuk materi kita yang akan kita bahas bersama-sama adalah mengenai kejang demam atau febrile seizure atau febrile convulsion ya. Uh, jadi nanti di pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian dari kejang demam, kemudian klasifikasi dari kejang demam, penyebab dari kejang demam, manifestasi klinis dari kejang demam, patofisiologi kejang demam, pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan juga penata laksanaan kejang demam, baik nanti penata laksanaan medis maupun penata laksanaan keperawatan. Kita mulai masuk ke materi. Jadi kejang demam ini menjadi salah satu penyakit yang memang sangat umum terjadi pada masa anak-anak. Nah, biasanya memang prevalensinya ini seringkali terjadi pada anak usia balita, ya. Nah, kejang demam sendiri harus kita bedakan dengan penyakit epilepsi karena keduanya mempunyai proses perjalanan penyakit yang berbeda sehingga tidak bisa kita samakan kejang demam dengan epilepsi. Kemudian kejang demam ini juga prevalensinya lebih sering terjadi pada anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini dugaannya karena memang anak laki-laki cenderung lebih aktif sehingga beresiko atau mungkin aktif dalam artian di sini dia cenderung suka bermain yang lebih ekstrim dibandingkan anak perempuan sehingga resiko terkena infeksi baik itu infeksi di saluran nafas dan lain sebagainya lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, kemungkinan selama rentang usia di bawah 5 tahun tadi, kejang demam ini masih ada kemungkinan untuk berulang. Oke, coba kita uraikan pengertian dari kejang demam ya. Nah, kejang demam sendiri merupakan munculnya bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di mana suhunya ini di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu apapun. Jadi mau pakai oral, aksila maupun rektal tidak masalah. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya suatu proses ekstrakranial atau ekstrakranium. Jadi penyebabnya bukan karena adanya gangguan di sistem saraf pusat, melainkan di luar sistem saraf pusat, ya. Oke. Nah, kejang demam tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memang prevalensinya lebih sering pada anak balita, terutama di rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun, ya. Nah, anak yang pernah mengalami kejang tanpa adanya demam lalu sekarang mengalami kejang demam, itu tidak termasuk dalam kategori kejang demam. Jadi misalnya saat ini anak mengalami kejang demam, namun sebelumnya dia pernah mengalami atau memiliki riwayat kejang tanpa demam, maka tidak bisa kita kategorikan bahwa saat ini anak mengalami kejang demam. Seperti itu. Oke, kejang tadi coba kita simpulkan ya, coba kita ulas. Kejang yang terjadi pada kejang demam adalah kejang yang terjadi karena adanya kenaikan suhu tubuh. Nah, ini poin utamanya. Jadi disebut kejang demam apabila kejangnya terjadi karena adanya kenaikan suhu tubuh. Nah, kenaikan suhu tubuhnya ini bukan karena gangguan elektrolit ataupun gangguan metabolik lainnya, ya. Nah, ini tadi saya ulang kembali, bila ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka tidak bisa kita sebut sebagai kejang demam. Nah, anak berusia 1 sampai 6 bulan memang masih bisa mengalami kejang demam, ya. Tapi prevalensinya jarang sekali. Seperti kita ketahui tadi bahwasanya mayoritas terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Namun sebenarnya anak usia 1 sampai 6 bulan bisa berpotensi juga, tapi kejadiannya atau prevalensinya sangat jarang. Nah, bayi yang berusia di bawah 1 bulan, kita tidak masukkan ke kategori kejang demam, namun kategorinya lebih masuk ke kejang neonatus, ketika kejangnya terjadi di bawah usia 1 bulan. Kejang demam diklasifikasikan menjadi 2, ini menurut kriteria Livingstone ya. Yang pertama adalah kejang demam sederhana atau simple febrile seizure. Nah, kejang demam sederhana biasa kita singkat dengan istilah KDS. Jadi nanti kalau Anda sedang praktek di rumah sakit,
ada istilah KDS, berarti artinya anak terdiagnosis kejang demam sederhana. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah kejang demam kompleks atau kita sebut juga KDK atau kompleks febrile seizure ya. Kita coba lihat satu persatu perbedaan dari kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nanti saat kita bahas perbedaan ini sekaligus kita uraikan manifestasi klinisnya ya. Oke, kita masuk ke kejang demam sederhana atau simple febrile seizure, di mana kejang demam sederhana ini merupakan kejang demam yang berlangsung singkat. Nah, biasanya waktunya di bawah 15 menit. Nah, bentuk dari kejangnya adalah kejang umum, yaitu kejang tonik dan atau klonik. Kemudian tidak berulang dalam waktu 24 jam. Nah, kejang tonik itu gerakan tangannya yang kaku, klonik itu kakinya yang kaku ya. Nah, nanti saya tunjukkan gambarnya setelah slide ini. Kemudian kejang demam sederhana itu tidak berulang dalam waktu 24 jam. Jadi misalnya tadi pagi kejang misalnya. Nah, dalam 24 jam ini tidak akan terjadi pengulangan, maka dia masuk ke kategori kejang demam sederhana. Kemudian kejang demam sederhana merupakan 80% di antara seluruh kejadian kejang demam. Nah, sebagian besar dari kejang demam sederhana ini berlangsung kurang dari 5 menit. Meskipun tadi kategorinya di bawah 15 menit ya, tapi mayoritas itu terjadinya berlangsung kurang dari 5 menit. Dan biasanya memang kejangnya berhenti sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kejang tonik dan kejang klonik ya. Jadi kejang tonik bentuknya melengkung seperti ini, kaku, tangannya fleksi, kakinya lurus, bentuknya seperti busur panah ya. Kalau klonik, dia tangannya ekstensi ya. Tangannya ekstensi, kakinya ada yang sedikit nekuk ya. Jadi kalau yang tonik tangannya fleksi, kakinya lurus dan dia agak sedikit melengkung seperti busur panah. Klonik, dia tangannya ekstensi ya atau lurus. Oke. Nah, ini biasanya disertai dengan mulut yang mencucu ya. Mencucu. Seperti gerakan menggigit. Oke, kejang demam kompleks bedanya dengan kejang sederhana. Kejang demam kompleks ini kalau yang tadi KDS kurang dari 15 menit, maka kejang demam kompleks ini waktunya lebih dari 15 menit ya. Nah, biasanya bentuk kejangnya adalah bentuk kejang vokal atau parsial satu sisi. Nah, atau biasanya bisa juga kejang umum namun didahului dengan adanya kejang parsial. Berulang biasanya ya, kejang demam kompleks ini biasanya dia berulang atau terjadi lebih dari satu kali dalam 24 jam. Jadi misalnya pagi ini kejang, nanti dia bisa berulang lagi siangnya atau mungkin sorenya atau bisa berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam gitu ya. Oke. Nah, penjelasannya ini tadi kan disebut bahwa kejangnya lama ya, kejang demam kompleks ini kejangnya lama atau lebih dari 15 menit. Kita coba uraikan satu persatu. Nah, kejang lama ini merupakan kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejangnya berulang lebih dari 2 kali. Dan, nah kalau ini boleh pilih ya, antara salah satu. Entah kejangnya berlangsung lebih dari 15 menit atau kejangnya berulang. Meskipun durasinya mungkin di bawah 15 menit. Tapi kalau dia kejangnya berulang, maka kita masukkan kategori kejang lama. Jadi, saya ulangi lagi, kejang lama adalah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejangnya berulang lebih dari 2 kali dan di antara bangkitan kejang anak mengalami penurunan kesadaran atau gangguan kesadaran atau tidak sadar. Nah, kejangnya ini terjadi pada kejang demam. Ya, jadi kejang lama ini terjadi kurang lebih 8% pada kasus kejang demam. Jadi nanti yang dimaksud kejang lama bisa jadi dia kejangnya berlangsung lebih dari 15 menit dan anak tidak sadar, atau kejangnya berulang lebih dari 2 kali dengan waktu mungkin di bawah 15 menit dan anaknya mungkin tidak sadar.
Ya, ini harus pilih salah satu antara kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejangnya di bawah 15 menit namun dia berulang lebih dari 1 kali. Kemudian kejang vokal ya. Tadi kan disebutkan bahwa kejangnya bentuknya adalah kejang vokal. Kejang vokal itu yang seperti apa? Kejang vokal adalah kejang parsial atau kejangnya salah satu sisi ya. Oke. Atau kejang umum yang didahului dengan kejang parsial. Jadi misal yang termasuk dalam kategori kejang demam kompleks adalah dia mengalami kejang parsial atau kejangnya hanya satu sisi saja. Atau dia kejang umum tonik-klonik namun selanjutnya diikuti dengan kejang parsial. Nah, kejang berulang adalah kejang yang terjadi 2 kali atau lebih dalam 1 hari, di mana di antara bangkitan kejang anak tidak sadar ya. Nah, kejang berulang ini terjadi sekitar 16% pada anak yang mengalami kejang demam. Oke, sekarang kita masuk ke penyebabnya. Nah, sebenarnya kejang demam ini secara pastinya itu belum diketahui penyebabnya atau kita bisa sebut idiopatik. Artinya sampai saat ini hasil penelitian pun belum juga menunjukkan penyebab pasti dari kejang demam ini apa. Namun, faktor resiko yang paling penting adalah adanya demam atau peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, biasanya demam yang terjadi ini karena adanya proses ekstrakranium atau infeksi di luar sistem saraf pusat. Nah, biasanya yang sering adalah karena ISPA, otitis media, pneumonia, gastroenteritis atau diare, dan juga infeksi saluran kemih. Nah, faktor risiko lainnya itu adanya riwayat kejang demam di keluarga. Nah, misalnya ayahnya atau ibunya punya riwayat kejang demam, atau mungkin saudara kandungnya punya riwayat kejang demam, atau mungkin kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Kemudian selain itu faktor resiko yang lain adalah adanya masalah pada masa neonatus. Lalu bisa juga karena adanya kadar natrium yang rendah. Nah, ini manifestasi dari kejang demam ya. Jadi ini saya ambil dari www.sydjohnfick.com.au, jadi dari Australia ya ini ya. Jadi sign and system-nya adalah fever atau demam tadi ya di atas suhu 38 derajat Celcius dengan pengukuran suhu apapun. Kemudian face may turn blue or red. Jadi mungkin warna kulitnya bisa jadi kemerahan atau mungkin justru malah kebiruan karena tadi kekurangan oksigen misalnya. Kemudian matanya berputar ke arah atas atau kalau kita bilang itu apa ya, mendelik ya matanya mendelik. Kemudian ada kehilangan kesadaran atau tidak sadar. Kemudian ototnya dalam gerakan yang abnormal atau kita sebut tadi kekakuan pada otot ya, gerakan tonik-klonik dan lain sebagainya tadi ya. Oke. Mekanisme dari kejang demam, coba kita identifikasi kenapa bisa sampai terjadi kejang pada pasien yang mengalami demam. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwasanya kejang demam itu faktor resikonya adalah terjadinya proses ekstrakranium dan biasanya memang lebih sering karena terjadinya infeksi di luar sistem saraf pusat. Contohnya tadi ada ISPA, pneumonia, dan lain sebagainya. Jadi karena adanya proses inflamasi, maka proses inflamasi atau peradangan tersebut akan merangsang sitokin yaitu interleukin 1 sebagai pirogen endogen. Jadi dia akan bertugas karena adanya proses peradangan tadi, maka ini sitokin akan berperan sebagai pirogen endogen, kemudian dia akan menstimulus lipolisakarida atau LPS dinding bakteri gram negatif tadi sebagai pirogen eksogen. Jadi tubuh kita, antibodi kita, sitokin atau interleukin 1 ini dia akan berperan sebagai pirogen endogen, sedangkan dia akan menstimulus si dinding bakteri gram negatif tadi sebagai pirogen eksogen ya. Jadi dia melawan si tadi ya, bakteri tadi. Kemudian karena adanya proses interaksi pirogen ini tadi akan menstimulus makrofag ya. Dia akan menstimulus makrofag untuk memproduksi pro dan anti inflamasi yaitu sitokin TNF alfa
kemudian interleukin 6, interleukin 1RA, dan PGE2. Lalu akan menstimulus enzim siklooksigenase 2, kemudian akan mengkatalis konversi asam aragidonat, kemudian akan menstimulus pusat termoregulasi di hipotalamus, sehingga akan terjadi kenaikan suhu tubuh. Nah, karena adanya kenaikan suhu tubuh ini akan meningkatkan sitokin di hipokampus, yaitu interleukin 1 beta. Karena adanya peningkatan sitokin di hipokampus ini, maka akan terjadi eksitabilitas neuronal yang meningkat dan akan menghambat GABAergic, sehingga akan terjadi kejang. Atau ini mekanisme yang lain ya, karena adanya demam atau kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius, maka tubuh kita akan mengkompensasi dengan meningkatkan metabolisme basal sebesar 10 hingga 15%. Selain itu, tubuh juga akan mengkompensasi dengan meningkatkan kebutuhan oksigen kurang lebih 20%. Nah, karena adanya metabolisme basal dan juga kebutuhan oksigen yang meningkat, maka akan terjadi perubahan keseimbangan di dalam sel-sel neuronnya, sehingga akan terjadi difusi melalui membran, yaitu adanya difusi ion K+ dan ion natrium. Sehingga karena adanya proses difusi ini akan terjadi pelepasan muatan listrik dan terjadilah kejang. Oke. Kejang demam yang berlangsung lebih dari 15 menit, ini biasanya ada penyertanya. Nah, biasanya disertai dengan adanya apnu atau henti napas dan juga meningkatnya kebutuhan oksigen dan juga energi kontraksi otot skelet, sehingga akan terjadi hipoksemia, hiperkapnia, asidosis laktat, dan juga hipotensi. Nah, penanggulangan yang tepat dan cepat itu akan memperbaiki prognosis atau tidak akan menyebabkan resiko kematian, sehingga prioritas utamanya pada saat terjadi kejang adalah usahakan jalan nafasnya tetap terbuka dengan baik. Nah, untuk pemeriksaan penunjang pada kejang demam, yang pertama bisa kita lakukan pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan lab yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan darah perifer, kemudian atau pemeriksaan darah tepi ya, kemudian pemeriksaan elektrolit, pemeriksaan gula darah. Nah, ini kita lakukan untuk mengevaluasi sumber dari infeksi yang menyebabkan demam. Kemudian bisa juga kita lakukan fungsi lumbal, namun fungsi lumbal ini mungkin tidak menjadi pemeriksaan yang wajib atau rutin ya, karena memang dari segi tindakan ini sangat-sangat invasif dan juga dari segi biaya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan pemeriksaan lab. Nah, untuk fungsi lumbal ini nanti yang akan kita ambil adalah cairan cerebrospinal atau cairan otak dari tulang belakangnya. Jadi nanti tulang lumbal kita yang akan ditusuk dan diambil cairan otaknya atau cairan cerebrospinal. Di sini fungsi lumbal sendiri dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi pada meningen atau meningitis. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah EEG atau elektroensefalografi. Nah, di sini sebenarnya EEG ini tidak diperlukan untuk kejang demam, kecuali apabila pasiennya disertai bangkitan kejang yang bersifat vokal. Ya, jadi tidak semua pasien kejang demam itu dianjurkan untuk EEG. Namun apabila pasien kejang demamnya disertai bangkitan yang bersifat vokal, maka dianjurkan untuk dilakukan EEG. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lain adalah pencitraan atau neuroimaging, yaitu dengan CT scan atau MRI. Namun ini juga tidak rutin dilakukan. Nah, CT scan atau MRI ini dapat dilakukan apabila terdapat indikasi, yaitu kelainan neurologis vokal yang menetap. Contohnya adanya hemiparesis atau perdarahan, hemiparese, bukan perdarahan, hemiparese atau kelemahan kelemahan tubuh ya, kelemahan tubuh atau paresis di nervus cranialis ya. Nah, indikasi dari lumbal fungsi atau fungsi lumbal itu yang pertama ditemukan tanda dan gejala rangsang meningeal. Kemudian terdapat kecurigaan adanya infeksi di sistem saraf pusat berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan klinis yang dilakukan. Kemudian indikasi lumbal fungsi juga dipertimbangkan pada anak dengan kejang yang disertai demam, di mana sebelumnya anak ini mendapatkan terapi antibiotik. Dan pemberian antibiotik tersebut diduga
akan mengaburkan tanda dan gejala meningitis sehingga diperlukan untuk tindakan fungsi lumbar. Prognosis dari kejang demam sebenarnya secara prognosisnya baik. Jadi ini ada beberapa prognosis. Yang pertama adanya kecacatan atau kelainan neurologis. Nah, sebenarnya untuk kecacatan sendiri tidak pernah dilaporkan adanya kecacatan akibat kejang demam. Kemudian kelainan neurologis itu dapat terjadi apabila pada kasus kejang lama atau kejang berulang, baik dengan kejang umum ataupun vokal ya. Nah, prognosis berikutnya adalah kemungkinan berulangnya kejang. Nah, kejang demam ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya kejang demam ini dapat berulang kembali pada sebagian kasus, terutama di rentang usia yang berisiko tadi. Dengan faktor resikonya adalah riwayat kejang demam atau epilepsi di dalam keluarga. Tadi misalnya ada saudaranya sekandung atau mungkin ayah ibunya dan lain sebagainya pernah memiliki riwayat kejang demam. Kemudian usianya di bawah 12 bulan, suhu tubuhnya kurang dari 39 derajat Celcius saat terjadinya kejang. Jadi suhu rendah dia langsung kejang itu akan berisiko menimbulkan kejang berulang. Kemudian interval waktunya singkat antara munculnya demam dengan terjadinya kejang. Jadi rentang waktu dari demam hingga kejang itu interval waktunya sangat singkat. Dan kemungkinan bisa berulang lagi ketika kejang demam yang terjadi pertama kali merupakan kejang demam kompleks. Jadi misalnya ada pasien dengan diagnosa kejang demam tapi dia kejang demam kompleks, maka resiko untuk berulang di kemudian hari itu lebih tinggi dibandingkan yang kejang demam sederhana. Selanjutnya adalah faktor risiko terjadinya epilepsi. Jadi penderita kejang demam itu bisa berisiko terjadi epilepsi apabila terdapat faktor risiko yaitu kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam yang pertama. Kemudian adanya kejang demam kompleks. Lalu adanya riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Kemudian kejang demam sederhana yang berulang 4 episode atau lebih dalam 1 tahun. Kemudian untuk kematian sendiri, prognosis kematian ini sangat jarang atau bahkan malah tidak pernah dilaporkan kematian karena adanya kejang demam ya. Selanjutnya tata laksana ya. Jadi kita coba identifikasi tata laksana dari kejang demam. Kejang demam ini nanti kita akan lihat dari segi medisnya, yaitu usahakan untuk kejang demam langsung kita lakukan tindakan untuk memberantas kejang secepat mungkin. Nanti pada saat kejang terjadi langsung kita berikan diazepam. Apabila ini di rumah sakit ya, kalau di rumah ya mungkin sediaannya tidak injeksi, tapi mungkin lewat rektal. Nah, untuk pemberian diazepam ini dosis tetap kita harus kolaborasi dengan dokter, disesuaikan dengan berat badan pasien dan juga usia. Kemudian yang kedua, pengobatan penunjang biasanya kita lakukan posisi kepala pasiennya kita miringkan supaya mencegah terjadinya aspirasi apabila terjadi muntahan. Kemudian menjaga jalan nafas tetap terbuka. Ini kalau perlu kondisinya misalnya tidak memungkinkan bisa dilakukan intubasi atau tracheostomi, tapi ini sangat jarang ya. Yang penting kita pastikan jalan nafasnya tetap terbuka. Lalu kalau perlu misalnya terjadi produksi sekret, misalnya pasiennya ada penurunan kesadaran atau kesadarannya hilang atau ada produksi lendir yang berlebih, maka bisa kita lakukan pengisapan lendir. Kemudian bisa juga kita berikan oksigenasi, kita longgarkan pakaian, awasi kesadaran pasiennya, lalu kompres hangat dan beri antipiretik. Kemudian kita cari dan obati penyebabnya. Oke, ini beberapa hal yang harus dilakukan bila anak kejang. Ya, ini khususnya misalnya orang tua ketika di rumah ya. Bisa jadi kejang demam ini kejangnya terjadinya di rumah. Kemudian pada saat dibawa ke rumah sakit kejangnya sudah menghilang gitu ya. Jadi pada saat dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada kejang lagi. Jadi selama di rumah apabila terjadi kejang, maka orang tua bisa kita ajarkan beberapa hal. Nah, apa yang harus dilakukan apabila anak kejang, terutama di rumah? Yang pertama, anjurkan orang tua untuk tetap tenang dan tidak panik. Kemudian, usahakan kita longgarkan pakaiannya yang ketat, terutama di area leher ya, supaya jalan nafasnya tetap baik, tetap terbuka ya. Kemudian, bila anak tidak sadar, maka silahkan posisikan
anaknya miring tadi ya, karena resiko takutnya terjadi muntah ya tadi ya, muntah ataupun produksi lendirnya banyak sehingga tidak terjadi aspirasi, maka lebih aman ketika posisi kepala kita miringkan. Nah, apabila anak muntah, kita bersihkan muntahannya dan lendir dari hidung dan mulut. Kemudian, meskipun kemungkinan kecil ya lidah itu tergigit, pokoknya apapun itu tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Mau itu tangan, mau itu sendok yang dikasih kasa atau apapun, tidak dianjurkan untuk memasukkan ke dalam mulut, apalagi saat posisi anaknya sedang kejang. Kemudian kita ukur suhu, observasi dan catat bentuk dan lama kejang. Kemudian tetap bersama anak selama kejang dan sesudah kejang. Berikan diazepam yang rektal karena ini posisi di rumah ya. Apabila kejangnya masih berlangsung lebih dari 5 menit. Nah, orang tua selama di rumah hanya boleh memberikan diazepam sebanyak 1 kali. Jadi tidak boleh melebihi itu. Oke. Kemudian apabila setelah diberikan diazepam tetap tidak membaik, maka langsung bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, selain itu, apabila kejangnya sudah melebihi dari 5 menit, kemudian suhu tubuhnya makin meningkat, yaitu di atas 40 derajat, atau tadi ya kejangnya sudah dikasih diazepam tapi tidak mau berhenti, atau mungkin setelah kejang terjadi anaknya jadi tidak sadar, atau mungkin terdapat kelumpuhan, maka harus segera kita bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, ini kalau misalnya di rumah orang tua mau memberikan diazepam melalui rektal ya. Jadi kita bisa ajarkan caranya. Yang pertama, kita pisahkan dulu apa tuh namanya pantatnya ya, mohon maaf, kita pisahkan pantatnya. Kemudian kita minta pasiennya untuk tarik nafas dalam kalau dia bisa diberikan instruksi ya. Tapi kalau nggak bisa ya berarti mau nggak mau kita harus masukkan ya. Kita masukkan diazepam rektalnya tadi. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Setelah itu kita ambil alat yang tadi ya, obat diazepamnya, kemudian kita rekatkan pantatnya ya. Kita rekatkan pantatnya untuk supaya obat diazepamnya tidak keluar lagi. Nah, anak dengan panas yang tinggi dan berisiko terjadi kejang demam, kita bisa lakukan beberapa hal. Pertama, kita buka pakaian hingga tinggal celana dalamnya saja, lalu pastikan pasien dapat mendapatkan udara segar tanpa terjadi kedinginan. Kemudian kita singkirkan benda-benda di sekelilingnya yang kemungkinan akan berisiko mencederai anak. Kemudian kita basuh tubuh dengan air hangat dari kepala turun ke arah tubuh. Nah, jangan biarkan terlalu dingin ya. Jadi kita tetap harus monitor tanda-tanda vitalnya, terutama suhunya. Setelah tubuhnya mendingin atau suhu tubuhnya turun, letakkan posisinya dalam posisi recovery position atau kita miringkan tubuhnya dan jaga kepalanya tetap menengadah ke belakang supaya jalan nafasnya tetap baik. Kemudian kita selimuti pasien dengan selimut yang tipis ya dan tenangkan pasiennya. Nah, untuk tata laksana keperawatan, kita bisa lakukan pertama adalah pengkajian. Apa yang harus kita kaji? Adanya riwayat kejang demam pada pasien dan keluarganya. Nah, termasuk di dalamnya saudara kandungnya juga bisa kita kaji ya. Kemudian, apakah terdapat riwayat infeksi seperti saluran pernafasan, atau mungkin adanya, ini saluran pernafasan atas ya, infeksi saluran pernafasan atas, bukan atis, mohon maaf. Kemudian adanya otitis media akut, kemudian pneumonia, gastroenteritis, faringitis, bronkonemoni ini maksudnya ya. Kemudian morbili, varicella, bronkoneumonia ini mohon maaf ya, ini pengetikannya salah. Bronkopneumonia maksudnya. Kemudian morbili, varicella dan campak ya. Adanya riwayat peningkatan suhu tubuh juga perlu kita kaji. Kemudian adanya riwayat trauma kepala. Selain itu, kita bisa kaji pemeriksaan fisik, yaitu adanya peningkatan suhu tubuh, nadi, pernafasan, dan kulit raba hangat. Kemudian
biasanya ditemukan adanya gangguan pencernaan seperti anoreksia, mual, muntah, dan penurunan berat badan, adanya kelemahan dan keletihan, kejang tentu saja, dan pemeriksaan lab darah ditemukan adanya peningkatan kalium, jumlah cairan cerebrospinalnya meningkat dan berwarna kuning. Untuk riwayat psikososial kita bisa identifikasi tingkat perkembangan anaknya, apakah adanya penggunaan obat-obatan seperti obat penurun panas, pengalaman tentang perawatan sesudah atau sebelum mengenai anaknya. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adanya risiko tinggi terhadap cedera, adanya hipertermi, kemudian adanya perfusi jaringan cerebral yang tidak efektif karena pasien risikonya mengalami kehilangan kesadaran tadi ya. Kemudian kurang pengetahuan orang tua tentang kondisi ataupun prognosis atau mungkin tata laksana selama di rumah. Untuk intervensi nanti silakan teman-teman buka langsung saja di NOK dan NIK sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan tadi. Mohon untuk diagnosanya kita pakai nanda yang terbaru atau kalau punya SDKI silahkan gunakan SDKI. Kemudian NOK dan NIK-nya juga ada edisi yang terbaru ya. Silahkan dipakai. Kemudian bisa juga pakai SLKI ataupun SIKI ya. Oke, setelah kejang, apa yang akan banyak pertanyaan yang biasanya ditanyakan ya? Biasanya pertanyaannya, apakah ada gangguan otak atau anak akan menjadi bodoh setelah kejang? Jawabannya adalah tidak, karena otak tidak akan mengalami kerusakan kecuali kejangnya berlangsung sangat lama. Artinya mungkin lebih dari 15 hingga 30 menit, sehingga suplai oksigen ke otaknya benar-benar berkurang ya. Jadi kalau tidak ada kejang yang lebih dari 15 sampai 30 menit, kemungkinan kerusakan otak tidak akan terjadi. Apakah anak akan kejang demam kembali? Kira-kira sekitar 30% anak akan mengalami kejang demam kembali dalam rentang usia beresiko ya. Jadi misalnya tadi posisi anak masih di rentang usia 6 bulan hingga 5 tahun, maka berpotensi untuk kejang demam kembali. Kemudian apakah anak akan bisa menjadi epilepsi? Nah, ini resikonya sangat kecil ya. Hanya sekitar 2-12%. Nah, dia bisa berpotensi menjadi epilepsi dengan faktor risiko yang tadi sudah kita bahas di prognosis ya. Kemudian apakah mungkin terjadi kematian? Nah, ini kematian karena kejang demam tidak pernah dilaporkan. Oke, jadi apabila dilakukan dengan tata laksana yang tepat dan cepat, maka prognosis dari kejang demam ini cenderung ke arah baik. Oke, apa yang perlu kita edukasikan pada orang tua untuk mengurangi kecemasan? Yang pertama adalah meyakinkan orang tua bahwa kejang demam umumnya memiliki prognosis yang baik. Kemudian kita beritahukan cara penanganan kejang selama di rumah. Lalu kita berikan informasi mengenai kemungkinan kejang akan berulang kembali terutama di rentang usia beresiko tadi. Lalu bagaimana cara memberikan obat profilaksis untuk mencegah berulangnya kejang. Tapi ini tetap harus ada catatan ya, bahwasanya pemberian obat profilaksis ini memang efektif untuk mencegah berulangnya kejang, tapi harus tetap kita ingatkan adanya efek samping obat. Nah, oke teman-teman, itu sekilas materi mengenai kejang demam pada anak. Nanti referensinya teman-teman bisa baca secara lengkap. Silahkan di buku-buku yang mungkin teman-teman punya, silahkan ditambahkan untuk melengkapi materi yang saya jelaskan pada pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya, bisa melalui forum atau mungkin media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.